Jadi di sini kita akan mempelajari struktur-struktur dari organizational frameworks. Jadi jenis-jenisnya itu yang kita sering temuin ya, ini tuh nggak mencakup semua yang ada di seluruh dunia, tapi yang biasa kita temuin aja. Itu tuh ada 3. Yang pertama itu adalah simple structure, yang paling sering kita temuin di perusahaan manapun atau di organisasi manapun. Jadi simple structure ini yaitu adalah organisasi yang strukturnya itu dia pasti selalu ada satu atasan dan satu aja. Itu tuh dia tuh jadi anggapannya sentralisasi kepada satu orang. Lalu bawahannya itu tersedia banyak departemen-departemen, jadinya bisa digambarkan paling atas itu owner dan manager itu adalah tempat dia sentralisasi, tempat leadernya itu. Lalu yang bawah-bawahnya ini adalah departemen-departemennya. Jadi kalau di simple structure ini semua decision making, semua operasional dan kegiatan-kegiatan lainnya itu harus melalui si sentralisasi ini. Jadinya apapun yang akan contohlah misalnya mau mengambil keputusan apakah kita harus membeli mesin baru atau mungkin apakah kita harus merekrut orang lebih banyak lagi, itu tuh harus melalui owner atau manajernya, nggak boleh berdasarkan masing-masing departemen. Lalu yang kedua itu adalah bureaucracy. Bureaucracy itu adalah sebuah struktur yang dia itu punya tugas-tugas gitu. Jadi tugas-tugasnya itu adalah tugas rutin, yang dimana tugas rutin itu diselesaikan sama beberapa orang yang memang memiliki spesialisasi di bagian tas-tas tersebut. Kalau bureaucracy ini dia itu pembagian tugasnya bukan tugas per orang, tapi dia itu tugas per tim. Timnya itu dibentuk menjadi functional departments gitu. Dan untuk otoritasnya itu dia juga bersifat central, jadinya sama kayak yang simple structure tadi, yang atasannya cuma satu orang. Dan dari satu orang itu seluruh decision making harus berasal dari dia. Jadinya nggak boleh di tim-timnya itu bikin decision making sendiri. Lalu yang ketiga yang di bawah sini adalah the matrix structure, yang dimana kalau di atas-atas kan tadi disebutnya cuma ada satu kan atasannya gitu, jadinya centralized-nya benar-benar cuma satu gitu doang. Tapi kalau di matrix ini dia ada 2, makanya dia itu bentuknya dalam bentuk tabel. Jadinya anggapannya authority-nya itu ada di bagian sebelah sini sama ada di bagian sebelah sini. Jadinya untuk satu kelompok nih misalnya authority-nya itu bukan dari satu atasan tapi dari 2 orang. Jadinya misalnya nih bidangnya itu timnya itu ada di sebelah sini. Jadinya authority-nya itu harus berasal dari decision and information system, tapi harus juga berasal dari research. Jadinya nggak boleh research doang gitu, atau nggak boleh decision and information system doang, harus dari dua-duanya. Oke, terus selanjutnya ada newer trends in organizational design atau biasa disebut desain organisasi, yaitu adalah proses pengorganisasian struktur perusahaan agar selaras dengan budaya dan tujuan organisasi. Organisasi bertujuan untuk dirancang sedemikian rupa untuk mendukung strategi dan tujuan perusahaan. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu virtual structure, team structure, sama circular structure.
prinsip desain organisasi, yaitu yang pertama, penyelarasan dengan strategi struktur organisasi pertama-tama harus berfungsi sebagai alat yang membantu mencapai tujuan perusahaan. Terus yang kedua ada efisiensi, harus memaksimalkan keuntungan perusahaan, produktivitas, dan efisiensi. Terus yang ketiga ada stabilitas, harus memungkinkan bisnis untuk tumbuh atau menyusut bila diperlukan. Terus yang keempat ada fleksibilitas, harus memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Terus yang kelima ada akuntabilitas, yaitu harus mendefinisikan peran dan tanggung jawab setiap karyawan. Apa alasan untuk meningkatkan desain organisasi? Nah, organisasi mungkin mempertimbangkan untuk memperbaiki dan mengubah desain organisasinya karena berbagai alasan, yaitu yang pertama pertumbuhan organisasi dapat mempengaruhi bisnis untuk mulai menggabungkan struktur yang lebih formal untuk menghindari kekacauan dan menjaga perusahaan tetap terorganisir. Terus yang kedua, jika struktur organisasi saat ini rumit dan mahal, manajer mungkin termotivasi untuk mengubah atau membuat desain organisasi yang lebih sederhana dan mengurangi biayanya. Terus yang ketiga, karyawan memerlukan lebih banyak motivasi karena desain organisasi saat ini tidak melibatkan atau memotivasi